Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua tentang cara mengelola atau mengatur keuangan ibu rumah tangga by Mama Abang. Nah, di sini sebelumnya aku akan memperkenalkan diri dulu buat teman-teman yang baru hadir di channel YouTube aku. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak dan kondisi aku yaitu LDM bersama suami. Kemudian anak aku itu baru berusia 2 tahun ya, teman-teman. Nah, ini dia setelah aku memperkenalkan diri, lanjut kita menuju video. Nah, kali ini aku akan budgeting di minggu kedua di bulan Juni 2023 ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku akan evaluasi dulu di minggu pertama bulan Juni ya. Apakah aku boncos atau tetap aman-aman aja ya teman-teman, mudah-mudahan enggak ya. Nah, untuk yang pertama di sini ada groceries, itu budgetnya 50.000 dan alhamdulillah nggak tersisa ya teman-teman sama sekali. Kemudian untuk lauk pauk itu nggak ada sisa juga. Kemudian untuk kebutuhan abang nggak ada sisa. Lanjut untuk kuota itu habis juga ya teman-teman. Nah, balik lagi, jangan berkecil hati kalau misalkan sisa anggaran kita itu habis atau nggak tersisa, karena suksesnya budgeting itu bukan soal tersisa atau enggaknya. Yang terpenting kita sudah mengeluarkan budget sesuai anggarannya masing-masing ya teman-teman. Jadi intinya usahakan jangan sampai over budget. Tapi meskipun over budget juga nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman masih dalam tahap belajar atau kadang sih aku juga masih over budget, tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman over budget, jangan berkecil hati. Bulan depan kita perbaiki lagi ya, dimana titik kesalahan kita gitu. Kalau misalkan over budget budgetnya di groceries nih, berarti minggu depan itu harus dinaikin lagi budget groceries, dan anggaran yang lain yang masih ada lebihnya itu bisa dikurangin gitu ya teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kita. Nah, tadi untuk jajan anak alhamdulillah masih ada sisa 4.000. Kemudian yang terakhir untuk pegangan itu juga udah habis total ya teman-teman. Nah, setelah aku evaluasi di minggu pertama, aku mau langsung menulis anggaran di minggu kedua. Jadi apa aja nih pengeluaran di minggu kedua aku. Nah, jadi aku ada sebelumnya aku mau sedikit jelasin ya ke teman-teman semua. Untuk minggu kedua ini anggarannya itu lebih kecil dari minggu kemarin. Kenapa bisa lebih kecil? Karena alhamdulillah tabarakallah ya teman-teman, mungkin berpengaruh juga aku ada sedikit penghasilan tambahan, yaitu berjualan di depan rumah ya, di halaman rumah. Dan alhamdulillah kayak kalau misalkan aku kan kompor nih teman-teman punya 1 ya, yang 2 tungku itu. Nah, si kompornya itu aku simpan di depan kan untuk berjualan. Otomatis di dapur aku tuh nggak ada kompor sama sekali. Nah, alhasil mungkin berpengaruh lah, aku jadi jarang masak atau bahkan nggak masak ya sama sekali sekitar berapa hari ya, 3-4 hari. Dan alhamdulillah jadi aku memutuskan untuk beli aja deh gitu kan ya, beli jadi di luar. Dan ternyata enggak semua ya teman-teman makan di luar itu boros, enggak. Nah, balik lagi kita harus lihat dulu nih kondisi kita. Nah, mungkin untuk sebagian ibu rumah tangga jika beranggota lebih dari 3 atau bahkan 5 dan sebagainya, itu makan di luar setiap hari itu pasti bakal boros. Tapi untuk aku sendiri, karena aku LDM bersama Pak Suami adanya 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Jadi kalaupun aku beli makan tiap hari di luar itu, insya Allah aku nggak bakal boncos, karena biasanya aku sekali makan itu sekali beli ke luar itu sekitar 10 atau 15.000. Nah, untuk menu itu, aku sekali beli makan keluar itu bisa sampai sore atau bahkan lebih, dan biasanya aku bareng sama adik aku gitu ya teman-teman. Karena mungkin
hanya aku aja gitu ya yang makan sama anak aku aja kayak masih cuman icip-icip gitu kalau ke sayuran dan lain-lain. Paling kalau anak aku tuh lebih ke nugget sama telur kayak gitulah, apa ya, bisa menyesuaikan lah gitu ya. Jadi balik lagi, nggak semua makan di luar atau kita nggak masak itu nggak harus over budget. Balik lagi harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kita ya teman-teman. Nah jadi itu dia tadi ya sedikit cerita. Aduh aku kebanyakan ngoceh ya teman-teman, maaf. Nah tadi intinya di minggu kedua ini aku anggarannya akan lebih kecil. Dan kemana sisa anggaran yang biasanya 350 atau bahkan lebih dan lain sebagainya, minggu ini hanya 250.000 aja. Sisanya itu udah aku masukkan ke tabungan rumah itu ya teman-teman, yang nggak bisa aku share, nggak bisa aku lanjutin ya di nge-share di YouTube kayak gitu. Jadi aku simpan tabungan yang aku tuh itu aku sama suami aku aja gitu. Nah jadi tadi sekilas info, balik lagi budget untuk minggu ini hanya 250.000. Nah lanjut, setelah ada sisa nih, tadi kan untuk sisa anggaran ya sekitar ada 4.000 rupiah atau 3 lembar, 2.000 selembar dan 1.000 lembar. Nah untuk 2.000 itu tadi udah aku masukkan ke challenge The Power of 2.000. Nah kemudian inti ini untuk yang 1.000-annya aku masukkan ke challenge 100 lembar yang kemarin alhamdulillah ya udah panen ke part yang keempat ya teman-teman, alhamdulillah. Nggak tahu kenapa untuk challenge 100 lembar ini aku malah jadi nyaman dan ketagihan ya teman-teman. Sekali lagi aku ucapin terima kasih nih kepada Bunda Maya Octavia ya yang udah meng-share cara dia menabung, dan alhamdulillah aku juga terinspirasi sama dia, jadi keterusan dia sampai sekarang, masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Semoga aku juga bisa menebar manfaat ya ke teman-teman semua, agar teman-teman juga bisa menabung dan bahkan kecanduan, amin. Nah tadi itu dia ya gambaran challenge receh aku yang The Power of 2.000 dan challenge 100 lembar. Dan niatnya untuk challenge 100 lembar ini aku hanya isi untuk nominal 1.000-an aja gitu ya teman-teman. Nah lanjut kita menuju video. Nah di sini aku akan jelaskan lagi atau aku rincikan lagi. Untuk yang pertama di sini untuk groceries minggu ini aku anggarkan 30.000 rupiah. Alhamdulillah emang bahan-bahan juga masih banyak, yaitu balik lagi gara-gara mungkin berpengaruh juga aku jarang masak di rumah, jadi bahan-bahan juga masih pada awet ya. Nah termasuk lauk pauk juga itu di kulkas tuh masih ada sayur asem, terong, kemudian masih ada sayap, terus ada ati ampela dan lain sebagainya, itu belum aku masak di kulkas, tapi alhamdulillah aku udah cek and recheck juga ya di kulkas, alhamdulillah masih awet sih ya teman-teman. Nah tadi untuk lauk pauk di minggu kedua aku isi atau aku budgetkan 50.000. Kemudian untuk kebutuhan abang itu masih 50.000 ya teman-teman, karena kebutuhan abang itu sangat penting, yaitu pampers dan susunya ya teman-teman. Susunya ini bukan susu formula yang bubuk ya teman-teman, ini abang itu minumnya susu kotak. Jadi seminggu itu habis 6-7, jadi nggak nentu juga gimana dia maunya. Kemudian untuk kuota itu seperti biasa budgetnya 20.000. Untuk jajan itu 20.000 juga, dan yang terakhir di sini untuk pegangan aku budgetkan 20.000, insya Allah mudah-mudahan cukup ya teman-teman. Dan kalaupun lebih nih, masya Allah, kayak aku mau bilang hebat nih sama diri sendiri, bisa banget gitu kan ya. Jadi kebanyakan itu yang budget lauk pauk minggu kemarin itu kebanyakan aku beli jadi gitu loh teman-teman. Bahkan ada lebihnya itu sekitar 30.000 ya ini masih ada lebih gitu kan. Malah kadang mungkin sedikit refreshing juga ya teman-teman, jadi nggak aku tabungin, aku abisin aja gitu buat jajan gitu. Kalau nggak main ke pasar malam gitu, kayak 10.000 20.000 itu cukup sih buat abang aja, maknya mah nggak usah jajan gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting mah kita nggak over budget atau nggak melebihi budget yang udah kita targetkan. Nah lanjut kita menuju sinking fund. Di sini untuk dana darurat aku isi 15.000 atau 3 kotak ya teman-teman, 5.000-nya 3 lembar. Kemudian untuk tabungan abang minggu ini aku isi 1 kolom aja atau sebanyak 20.000.
Nah ini aku salah nih, malah 25.000, tapi nanti aku koreksi lagi. Nah untuk tabungan abang ini insya Allah jika misalkan udah penuh nih, aku akan fokus dulu untuk hitanan abang dulu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan doain ya teman-teman, semoga lancar untuk tabungan abang ini. Dan jika udah penuh, aku akan pakai untuk dana hitanan. Setelah dana hitanan sudah cukup atau sudah selesai, nanti aku akan buat trackernya lagi dan fokus untuk mengumpulkan tabungan lagi untuk dana pendidikan ya teman-teman. Doain ya teman-teman, semoga kita semua selalu dilancarkan dan dimudahkan dalam segala rencana kita, amin. Nah yang terakhir ini untuk dana lebaran. Seperti biasa dana berlebaran gak boleh kelewat ya teman-teman, atau menurut aku ini udah masuk tabungan wajib, jangan sampai kosong nih tiap minggunya. Diusahakan ya, yang penting jangan memaksakan gitu ya teman-teman. Aku isi 25.000. Nah lanjut, di sini aku bikin tracker nabung 500k dalam 1 bulan. Nah jadi tabungan ini sengaja aku buat ya teman-teman untuk hasil laba jualan aku di depan rumah. Dan alhamdulillah itu aku start di 7 Juni dan alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 155.000. Alhamdulillah ya teman-teman, gak apa-apa meskipun nabungnya receh, yang penting kita masih mampu, atau jangan memaksakan lah intinya. Nah alhamdulillah tabarakallah nih teman-teman, gak kerasa kita udah di akhir video aja. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia nemenin aku ya, nemenin aku yang dari bawah aku berjuang sampai sekarang. Alhamdulillah sedikit-sedikit channel ini bisa terus berkembang, dan semoga kedepannya bisa terus menebar manfaat, amin amin ya robbal alamin. Nah sebelum penutupan nih teman-teman, aku mau isi tabungan koin aku. Dan alhamdulillah mungkin apa ya, kalau jualan itu kan sering banget ya dapat uang koin atau recehan, padahal itu udah sebagian aku kasih kembalian juga, tapi alhamdulillah masih ada sisa. Jadi insya Allah untuk tabungan koin ini juga pasti akan cepet nih untuk bongkar tabungan lagi. Nah alhamdulillah ini aku dapat berapa koin ya, nggak kehitung nih teman-teman, jadi aku langsung masukkan aja. Dan aku juga nggak bisa record setiap aku nabung challenge challenge 2000, challenge 100 lembar, dan tabungan koin ini nggak bisa setiap saat aku record. Jadi seadanya aja aku langsung tabung gitu ya teman-teman. Nah terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman yang udah nontonin videonya aku sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata, karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.